Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 10 ayat yang pertama sampai 32 ini sebetulnya berbicara mengenai silsilah, berbicara mengenai keturunan Nuh, dan banyak orang agak kesulitan kalau andai kata membaca Alkitab dan melewati ayat-ayat bacaan mengenai masalah silsilah. Tapi ada pelajaran yang bisa kita bahas dari silsilah yang ada di Kejadian pasal yang ke-10 ini, gitu ya. Dan ada satu hal yang menarik sebelum saya lanjutkan, bahwa Kejadian pasal yang ke-10 ini, silsilah ini adalah menggambarkan mengenai keturunan Nuh yang akan menjadi bapak atau nenek moyang dari banyak bangsa. Kalau di Kejadian pasal 10 itu, kalau dihitung-hitung mungkin ada 70 bangsa yang merujuk nenek moyangnya adalah Nuh. Tapi harus diingat bahwa bahwa pemecahan bangsa ini baru benar-benar terjadi setelah Kejadian pasal yang ke-11. Jadi ketika kita membaca Kejadian pasal yang ke-10, sebenarnya Kejadian pasal yang ke-10 ini menggambarkan pemecahan bangsa-bangsa yang terjadi setelah Kejadian pasal yang ke-11. Ini unik ya. Jadi penempatannya itu adalah penempatan yang menempatkan sesudah event Kejadian pasal yang ke-11 itu dari Kejadian pasal ke-10. Dan jadi pemecahan bangsa-bangsa dulu terjadi di Bandara Babel, baru bangsa-bangsanya disebutkan di Kejadian pasal yang ke-10. Dan sebelum Kejadian pasal yang ke-11, yaitu Kejadian Menara Babel, manusia itu tinggal sebagai satu bangsa di daerah yang sama, sebagai satu bangsa, sebagai satu kesatuan. Dan ini kan unik ya, satu bangsa, satu kesatuan itu ada satu hal yang luar biasa sebenarnya. Kita kuat karena ada di dalam satu kesatuan, tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan supaya manusia terserak ke seluruh bumi. Tuhan menginginkan supaya manusia memenuhi seluruh muka bumi ini. Kenapa begitu? Gitu. Kenapa begitu? Dan ini adalah pelajaran yang menarik yang akan kita pelajari di Kejadian pasal yang ke-10 1 ke 32. Pelajaran yang pertama adalah Tuhan ingin manusia mencari Tuhan. Karena Tuhan ingin manusia mencari Tuhan. Ada tujuan kenapa Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh bumi. Tuhan melakukan itu karena Tuhan ingin supaya manusia mencari Tuhan. Dan dari mana kita tahu? Nggak ada sih di Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang mengatakan ini, tetapi justru ini terjadi di Kejadian pasal yang di Kisah Rasul pasal ke-17 ayat 26 sampai 27. Dari apa yang Rasul Paulus katakan di Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 27, kita bisa mengetahui apa tujuan Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh bumi. Kisah Rasul 17 ayat ke-26 mengatakan begini, dari satu orang saja Ia, Tuhan, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Ini ngomongin soal umat manusia, ngomongin semua bangsa ya. Jadi jatuh bangunnya sebuah bangsa itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan batas-batas kediaman mereka. Jadi Tuhan membatasi bangsa-bangsa. Itu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tujuannya adalah ada di Kisah Rasul 17 ayat ke-27, supaya mereka, bangsa-bangsa, umat manusia, mencari Dia, mencari Tuhan, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sudah lihat tujuan kenapa Tuhan menentukan bangsa-bangsa, kenapa Tuhan membatasi batas-batas bangsa-bangsa dan umat manusia, karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah supaya manusia mencari Tuhan, dan mudah-mudahan bisa menjamah dan menemukan Dia. Ini hatinya Tuhan. Di balik keputusannya yang kelihatannya mungkin kita nggak mengerti dan kita nggak pahami, nggak bisa dimengerti oleh pikiran kita, sebetulnya hatinya adalah supaya manusia bisa mencari Dia dan bisa menemukan Dia, dan bisa menjamah Dia. Dan ini begitu juga dengan kita sebetulnya. Mungkin ada keputusan Tuhan yang nggak nyaman buat kita, ya. Mungkin ada keputusan Tuhan yang kita nggak ngerti. Mungkin ada keputusan Tuhan yang membuat kita bingung, yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa kok ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi tujuan Tuhan tetap sama, yaitu supaya kita mencari Dia, supaya kita tuh bisa menemukan Dia, supaya kita tuh bisa menjamah Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Oleh karena itu setiap apa yang Dia kerjakan, motivasinya selalu kasih. Dan apa yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pada ujungnya adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, kasih sekali lagi. Dan inilah yang kita harus percaya kepada karakternya Tuhan. Kita harus percaya kepada siapa Tuhan itu.
Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua terjadi karena kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Karena Tuhan itu sekali lagi adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang penuh dengan kasih. Pelajaran yang kedua, Sisera ini juga menggambarkan kegagalan manusia yang nggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan supaya manusia terserak ke seluruh bumi, tetapi kita lihat di Kejadian pasal yang ke-11 di kisah Menara Babel bahwa ternyata manusia tidak terserak ke seluruh bumi. Justru mereka menyatu gitu ya. Dan kita lihat ini di sosok Nimrod, di kisah Menara Babel, bahwa manusia menentang Tuhan, melawan apa yang Tuhan mau. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kehancuran. Gitu ya. Ketika kita melawan Tuhan, ketika kita menentang apa yang Tuhan mau, ketika kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan, kita tidak mengikuti didikan Tuhan, ketika kita tidak mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akibatnya akan mendatangkan kekacauan, akibatnya akan mendatangkan kehancuran, akibatnya akan mendatangkan perpecahan, akibatnya akan mendatangkan konflik, akibatnya akan mendatangkan pertentangan antara satu dengan yang lain. Dan ini terjadi dalam kisah Menara Babel. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan pemikiran kita sendiri, walaupun kelihatannya secara manusia hebat, walaupun kelihatannya secara manusia ini ide yang brilian, walaupun kelihatannya secara manusia ini adalah ide yang luar biasa, tetapi sekali lagi kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan. Yang ketiga, ketika membaca silsilah, jujur saya nggak ngerasa signifikan. Saya ngerasa insignifikan. Saya nggak ngerasa saya itu adalah seseorang yang signifikan. Karena kalau baca silsilah kita cuma ngelihat nama-nama dan kita nggak tahu ini siapa sebenarnya. Ini kalau ngomongin soal masalah silsilah nih sebenarnya kerasa kayak jalan di kuburan sih. Mungkin ngelihat batu-batu di sana dan ada nama-nama di situ. Kita tahu ada nama di situ, tapi kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu apa yang dia kerjakan, kita nggak tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma sekedar nama. Gitu. Dan ini kan membuat kita ngerasa insignifikan, betul nggak sih? Kita ngerasa apakah nantinya saya akan diingat oleh orang-orang, apakah kehidupan saya akan diingat oleh orang-orang atau cuma sekedar nama. Tetapi di mata Tuhan kita nggak cuma sekedar nama, karena Yesaya 49 ayat ke-16 mengatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini seharusnya membangkitkan semangat kita bahwa orang bisa lupa, orang mungkin nggak ingat kita, orang mungkin bisa melupakan kita, gitu ya. Dan kalau nanti kita dikubur dan kita ada batu nisan gitu, bisa jadi dalam beberapa puluh tahun mungkin kuburan kita akan hilang karena orang lupa gitu siapa kita. Tetapi Tuhan nggak akan pernah lupa. Tuhan ingat, dan di mata Tuhan kita itu signifikan. Di mata Tuhan kehadiran kita di dunia ini penting. Di mata Tuhan kita ada di telapak tangannya. Dan mari bangkitkan semangat kita. Mari kita berjalan di dalam Tuhan. Jangan pernah melupakan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.